Berikan tepuk tangan di atas kepalamu bagi Raja di atas segala raja. Lebih lagi dahsyat bagi Yesus yang mati di kayu salib. Haleluya. Kami bersyukur untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan Yesus yang bukan saja datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit bagi setiap kami, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Suatu hari kelak akan menjemput kami saleh-saleh Kristus, dan bersama-sama kami akan memuji menyembah Engkau di ruangan Maha Kudus-Mu. Terima kasih atas pemakaian-Mu, atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu pada hari ini untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar memberkati setiap sidang jemaat Allah. Jemaat-Mu yang menyaksikan secara online ataupun streaming, ataupun mereka yang hadir secara onsite di tempat ini. Setiap kami semua pulang bawa berkat, pulang bawa mukjizat. Segala yang jahat kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Segala tipu daya iblis, kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Kami undang kuasa Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti. Urapi hamba-Mu agar siapapun mereka yang datang tidak sama waktu mereka nanti pulang. Mereka pulang bawa berkat, pulang bawa mukjizat, pulang bawa jawaban doa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gading Nias, ibadah secara onsite ataupun streaming, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah saya boleh melayani saudara hari ini. Dan terima kasih kepada Gembala Sidang yang kami kasihi. Kami topang dalam doa Pendeta Darniati Pariaji untuk kepercayaannya saya berdiri di mimbar ini. Dan terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, lantai 3, 4, 2, seluruh jemaat Tuhan. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Boleh kasih salam kiri kanan saudara, katakan saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara, haleluya, puji Tuhan. Sekalipun dia mungkin orang yang saudara nggak suka, senyum aja saudara. Karena senyum itu ada berkat, amin. Mari sama-sama kita akan masuk kepada bagian akhir dari sebuah serial khotbah The Good Shepherd, Gembala yang baik saudara. Kita telah selama 3 minggu sampai minggu ini kita belajar dari Mazmur 23 1 sampai dengan 6. Dan kita belajar di minggu pertama He Provide dari Mazmur 23 1 sampai 3. Dan minggu lalu kita belajar dari Mazmur 23 4 dan 5 He Protect. Dan kita masuk kepada bagian akhir, saya beri judul He Promises atau Dia berjanji. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saudara, sama-sama kita akan baca 6 pasal ini. Kalau saudara tidak keberatan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Yuk saudara bangkit berdiri. Oke, cukup nggak usah di bangku saudara dirinya, tapi di bawah aja. Mari sama-sama kita baca 6 pasal ini. Yang siap untuk baca sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Yuk kita baca 6 pasal ini. 3, 2, ya. Mazmur Daud, Tuhan. Ayatnya yang kedua, ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan, ia menuntun aku. Oleh karena apa? Sekalipun aku tidak takut, sebab engkau, gadamu, itulah. Ayat yang kelima, engkau menyediakan apa? Di hadapan lawanku engkau pialaku. Ayat yang ke-6 kita baca dengan semangat 4-5. Kebajikan akan mengikuti aku seumur, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan apa? Yang percaya firman Tuhan hidup dan berkuasa katakan.
Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. You may be seated, saudara bisa duduk. Apa saja berkat yang Tuhan janjikan ketika kita percaya bahwa Dia berjanji dalam The Good Shepherd. Mari kita buka poin yang pertama. Janji yang Tuhan beri bagi saudara dan saya yang percaya Dia adalah gembala yang baik. Yang pertama adalah Dia berjanji dalam seumur hidup saudara, Dia akan mencurahkan saudara dengan goodness, dengan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, kebaikan dari surga mengejar hidup saya. Makanya Alkitab bilang kebajikan dan kemurahan, apa saudara? Mengikuti aku seumur. Makanya saya percaya anak Tuhan bukan kejar berkat, tapi berkat yang kejar anak Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan saudara, berkat yang kejar kita, bilang. Bilang sama yang baru ngomong, kalau nggak kerja juga nggak dikejar, bilang saudara. Biar jelas dulu saudara. Kalau saya sebutin beberapa toko, saudara tolong bantu saya, dia terkenal dalam bidang apa? Oke, saya ulang ya. Kalau saya sebut beberapa toko, tolong bantu saya, dia terkenal dalam bidang apa? Toko yang pertama, kalau saya sebut nama Michael Jordan, dia terkenal sebagai apa? Basket. Saya percaya dia bisa golf, karena saya suka lihat dia, kebetulan tetangga saya. Tapi saya tahu bahwa dia terkenal kehebatannya di basket. Kalau saya sebut Lionel Messi, terkenal sebagai apa? Sepak bola. Saya tahu dia jago main congklak. Tapi dia terkenal jago main bola. Kalau saya sebut sebuah tokoh Indonesia yang terkenal, namanya Rhoma Irama. Apa? Dangdut, jempol di atas. Dangdut, tahu gak saudara? Rhoma Irama baru kolaborasi sama artis internasional, Coldplay. Ya ini benar saudara, dia nyiptakan lagu Inggris sama Coldplay. Judul lagunya Do You. Mau tahu gak lagunya? Seperti ini lagunya. Do you suka, aku suka padamu, do you, aku memang suka. Semuanya. Ada yang, oh beneran. Enggak dong. Bambang. Kalau saya sebut Michael Jackson, terkenal karena apa? King of Pop. Kalau saya sebut Gideon Simanjuntak, mantap. Lalu Tuhan kita terkenal karena apa? Apa atribut apa yang paling terkenal dari Dia? Gak lain, gak bukan. Yang membuat Tuhan kita terkenal adalah kebaikannya. Dia Tuhan yang terkenal baik sama umatnya. Dia Tuhan yang terkenal panjang sabar sama umatnya. Dia Tuhan yang terkenal walaupun orang boleh ngomong apa tentang dia. Tapi sejarah, fakta, umatnya menyaksikan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus namanya, adalah Allah yang sangat sangat baik kepada siapa yang berharap dan percaya kepadanya. Ayo dong tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Mari kita lihat ayatnya, Keluaran 33, ayat 18 dan 19. Latar belakang dari ayat ini, Musa dipanggil oleh Allah. Dan Musa bertanya kepada Allah, show us your glory. Tunjukkanlah kepada kami kemuliaan-Mu. Dan Allah tidak menunjukkan yang namanya gunung tunduk, laut bergelora atau apa. Allah menunjukkan atribut Allah yang paling penting bagi Allah. Mari sama-sama kita lihat ayat ini. 3, 2, ya. Tetapi jawabnya, ayat yang ke-19 sama-sama kita baca. Tetapi firman-Nya, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu, aku kepada siapa yang kuberi, dan mengasihani siapa yang. Allah menunjukkan kepada Musa bahwa atribut terpenting dari dirinya adalah Dia Allah yang penuh dengan anugerah, katakan amin. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, katakan amin. Makanya kita bilang Mazmur 119 ayat 68 bilang begini, Engkau baik dan berbuat baik. Tuhan itu baik dan hanya bisa berbuat. Saya ulang lagi, Tuhan itu baik dan hanya bisa berbuat. Tuhan itu baik dan hanya bisa berbuat. Tuhan itu baik dan hanya bisa berbuat baik.
Tuhan gak bisa berbuat jahat, katakan amin. Tuhan gak bisa kasih yang buruk, katakan amin. Mungkin orang bilang gini sama saya, mungkin orang bilang sama saudara, mungkin saudara dengar orang-orang yang kritis terhadap yang namanya kekristenan. Mungkin bilang begini, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa ada kemiskinan? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa ada kelaparan? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa ada kematian? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa ada perang? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa ada kesengsaraan? Katanya baik, kok ada kesengsaraan, kok ada perang, kok ada kemiskinan, kok ada kematian? Sederhana. Kita perlu melihat di awal penciptaan, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dan kuasa dunia diberikan kepada manusia. Tapi karena manusia memberontak terhadap Allah, maka iblis yang megang dunia ini. Yang membawa kemiskinan, kematian, perang, sakit, penyakit bukan Allah. Yang membawa itu masuk ke dalam dunia ini adalah iblis. Dan iblis melakukan itu semua, dan yang dia lakukan itu dituduhkan kepada Allah. Padahal yang mengerjakan iblis. Padahal yang menciptakan kematian, kelaparan, kebencian, perang, sakit penyakit, kemiskinan. Itu produk dari iblis. Dan siapa yang dituduhkan oleh iblis? Tuhan. Padahal kenyataannya. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan tuh sayang banget sama kamu. Bilang sama yang baru ngomong, walaupun kamu suka nakal, bilang saudara. Kok ngomongnya gak yakin gitu saudara sih? Mari kita lihat firman Allah. Dikatakan Yakobus 1 ayat yang ke-17. Saya buktikan sama saudara. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yuk sama-sama. 3, 2, 1. Ya, setiap datangnya dari siapa? Dari atas, diturunkan dari padanya tidak ada atau bayangan. Karena apa? Jadi Alkitab bilang dengan jelas, semua pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, datang dari surga. Jadi kalau ada yang buruk sama hidup saudara, bukan datang dari Tuhan. Karena saya percaya karena dosa kita buka pintu untuk iblis masuk. Dan iblis bisa bawa sakit penyakit. Tapi bukan Tuhan yang kasih sakit penyakit. Saya percaya karena dosa bisa mengakibatkan kemiskinan. Karena dosa membuka pintu untuk iblis masuk. Tapi saya percaya Tuhan gak mau saudara miskin. Tuhan mau saudara diberkati. Amin saudara. Saya buktikan sama saudara ayatnya biar saudara bisa mengerti betapa baiknya Tuhan itu. Kita lihat Lukas 7 ayat 11 dan 15. Pay attention karena ini ada hidden gem di sini, ada hidden treasure yang akan memberkati saudara. Kita baca sama-sama ayat ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama apa? Nain, murid-muridnya apa? Dan juga orang banyak apa? Menyertainya dan apa? Sama-sama bilang sama saya, pergi ke Nain. Sama-sama bilang sama saya, orang banyak ikut. Berapa saya nggak tahu, tapi karena Yesus terkenal, Rabi terkenal, let's say paling 500 orang minimal. Oke, ayat yang kedua, saudara silakan. Setelah anak laki-laki, dan banyak orang dari kota itu, ayat 13, dan ketika Tuhan melihat, tergeraklah hatinya oleh apa? Lalu ia berkata kepadanya apa? Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. 15 silakan. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Mari kita sepakat dulu. Yesus pergi kemana? Nain, oke. Yang ikut dia banyak apa dikit? Banyak. Dia ketemu dengan seorang apa? Janda. Artinya suaminya udah mati, udah meninggal. Dan janda itu punya anak tunggal, laki-laki perempuan. Anak tunggal itu hidup apa mati? Mati. Jadi kita perlu melihat bahwa beban janda ini gak dikit. Minimal dia punya 3 masalah. Masalah yang pertama adalah secara mental. Dapatkah kau membayangkan in the short term, suaminya mati, anaknya mati. Dari bertiga jadi sendiri. Dua-duanya mati. Yang pertama, secara mental pasti hancur, broken banget. Yang kedua, secara ekonomi. Dulu suami yang cari duit, suaminya mati. Bisa ngerti sampai di sini? Suaminya mati, oh masih ada anak laki-lakinya. Ternyata anak laki-lakinya apa? Mati juga. Jadi kemungkinan besar janda ini akan miskin, habis-habisan. Karena nggak ada laki-laki dalam konteks Yahudi, tidak ada laki-laki yang bisa bekerja. Semuanya mati.
Yang ketiga, yang paling penting menurut saya, secara spiritual. Bayangin apa kata orang, suaminya mati, anaknya juga mati. Bayangin bagaimana nyinyirnya mulut tetangga. Netizen, maha benar, maha sempurna. Bayangin gimana sih, tuh mati kan, tuh. Emang dari mukanya kelihatan orang jahat tuh. Kemarin gue lihat ada kucing hitam lewat depan rumahnya. Memang dia kayak kucing hitam, sial. Saudara ketawa pelan-pelan karena merasa mirip apa gimana saudara? Saya bisa bayangin 3 hal ini. Yang menarik, Yesus datang. Nah, kita nggak akan ngerti ayat ini kalau kita nggak lihat perikop di atas. Tadi Yesus kenain. Sebelum dia kenain di perikop di atas, dia di mana? Jangan lihat saya, lihat Alkitabku. Saya tahu memang saya lumayan mempesona. Sebelum dia kenain, dia kemana? Gading Nias. Ngapain ibadah dia? Lihat Alkitab saudara, ayo saya tunggu, gak apa-apa. Saya udah izin sampai jam 5 sore ini saudara, tunggu saudara. Sebelum dia kenain, dia pergi ke Kapernaum. Oh Kapernaum. Ya, tadi aja lo mingkem. Dia ngomong ke Kapernaum. Di Kapernaum ngapain dia? Nyembuhin seorang pahlawan. Kita nggak akan ngerti ayat ini kalau kita nggak ngerti secara konteks setempat. Tampilkan peta Kapernaum dengan Nain, itu petanya. Di atas itu ada Korazin, di sampingnya ada Betseda, di bawahnya ada Kapernaum. Di bawah Kapernaum ada Genesaret, Benjamin Simanjuntak. Di bawah Genesaret ada Johannes Eleos Simanjuntak. Kapernaum, Genesaret, Magdala, Tiberias, Mon Tabor, Mon Bukit Muria, baru Nain. Jadi jaraknya dekat apa jauh? Jauh, sangat jauh. Menurut beberapa konteks, Yesus berjalan kurang lebih 1-2 hari. Tapi kita lihat aja di model sekarang, di zaman sekarang. Saya iseng-iseng klik di Google Maps Israel, antara Kapernaum ke Nain berapa lama? Tampilkan gambarnya. Dari Kapernaum ke Nain, kalau dia jalan kaki, kurang lebih berapa di situ? 11 jam 3 menit. Dan di Kapernaum itu lebih turun ke bawah, dan di yang namanya Nain itu lebih naik ke atas. 11 jam 3 menit. Saya mau tanya, kalau jalan sendiri di 11 jam 3 menit. Tapi kalau jalan rame-rame, lebih cepat apa lebih lama? Pasti kan banyak yang, Yesus ngomong dah ini, Yesus selfie dulu dah. Betul apa betul? Lo kan 500 orang, saya pernah ke Israel, saudara. Orang Indonesia itu di Israel terkenal 3T. Sangat terkenal 3T. Yaitu apa? Toko, toilet, telat. Telat. Ini telat, ini telat. Tapi orang Indonesia yang belum, kalau sekarang udah baik, terkenal mantap. Menurut diri sendiri. Jadi kita bayangin dulu, saya belum serahkan diberkati. Jadi anggap aja begini, di hari Minggu Yesus di Kapernaum. Oke, mendoakan siapa? Perwira di Kapernaum, oke? Dia mendoakan kemungkinan di siang hari. Selesai doain panjang lebar dengan ngobrol, dengan doa, anggap aja selesai jam 6 sore. Jam berapa? 6 sore. Yesus harus pergi ke Nain. Karena tradisi Yahudi, orang kalau meninggal nggak boleh dikubur sebelum matahari terbit. Jadi anggap aja perempuan janda ini mengubur anaknya pagi-pagi. Mungkin jam 8, jam 9. Jadi bisa bayangin maksud saya. Dari Kapernaum jam 6, dia harus berjalan kurang lebih 15-18 jam. Di tengah malam. Untuk mencapai Nain. Apa maksud saya? Bisa bayangin nggak? Kalau Yesus telat 5 menit. Ketemu nggak? Atau kalau Yesus telat 3 jam. Udah dikubur. Tapi Yesus memang nggak pernah terlalu cepat. Dan kabar baiknya, dia nggak pernah terlambat. Dia selalu
tepat waktu. Apa yang ingin saya bagikan sama saudara? Kalau Yesus saja mau berjalan puluhan jam, puluhan kilometer, dalam konteks sebagai manusia yang belum mati dan bangkit, untuk menyelamatkan hanya seorang janda. Apalagi hari ini, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam segala kemahakuasaannya. Kalau dia menaruh belas kasihan sama janda itu, rela berjalan puluhan jam, maka Yesus yang sama juga menaruh belas kasihan sama saudara. Dia juga akan turun tangan tolong saudara. Dia akan juga turun tangan bela saudara. Ayo kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Kalau Yesus rela naik jalan menanjak 15, 18, 19 jam. Saya bayangin di tengah malam mungkin Yudas bilang sama Yesus, "Guru, istirahat dulu yuk." Enggak. "Guru, yuk lagi nonton nih Indonesia lawan Vietnam." Kata Yesus, "Enggak." "Guru, ayo kita nonton apa kek?" Kata Yesus, "Enggak. Ada anakku nunggu di sana." Bayangin, Tuhan memilih jalan berpuluh-puluh jam hanya untuk menyelamatkan seorang janda. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang seperti itu. Penuh dengan kebaikan. Jangan takut, tahun ini Tuhan yang baik itu akan buka jalan buat saudara. Akan tolong saudara. Akan pulihkan saudara, akan berkati saudara. Bilang kiri kanan saudara, "Tuhan kita baik sekali." Bilang, "Tuhan kita sangat baik." Bilang, amin. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Apa janji Tuhan? Yang pertama, dia menjanjikan goodness atau kebaikan. Yang kedua, dia menjanjikan mercy atau belas kasihan. Mazmur 101 ayatnya yang pertama. Yuk sama-sama kita baca. Mazmur 101 ayatnya yang pertama. 3, 2, ya. "Aku hendak menyanyikan" apa? "Kasih setia dan hukum aku hendak bagimu ya Tuhan." Terjemahan Inggrisnya mercy and justice. Kita tahu bahwa keadilan dan kemurahan, kasih setia gak bisa satu. Justice is justice, mercy is mercy. Betul apa tidak? Kalau dalam sisi keadilan, merah is merah, hijau is hijau. Gak peduli siapapun yang salah, salah is salah. Tapi di sudut pandang mercy, belas kasihan, yang merah bisa menjadi putih karena darah Yesus. Katakan amin. Karena belas kasihan. Tapi Daud bilang, "Aku hendak menyaksikan, menyanyikan kasih setia dan hukum." Karena Daud tahu bahwa nanti Yesus akan datang membuat hukum keadilan itu dibayar oleh kematian di kayu salib. Dan karena kematian di kayu salib, saudara dan saya bisa beroleh keselamatan oleh darah Yesus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya dan yang tidak berjiwa" apa? "Penipu." Roma 4 ayat yang ke-22. "Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai" apa? 24. "Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kita pun Allah memperhitungkan karena kita." Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang apa? Orang mati. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. "Dia yang tidak mengenal dosa telah" karena kita, supaya di dalam Dia kita apa? Dibenarkan. Mercy. Saya akan ajak saudara belajar bahasa Ibrani sedikit dari literaturnya. Saya akan ajak saudara belajar dari bahasa aslinya, biar saudara mengerti apa yang dimaksud dengan mercy. Saya minta saudara untuk pay attention ke depan. Dan saya berdoa sama seperti firman ini memberkati saya, juga akan memberkati saudara. Mari kita lihat firman Allah dalam Kejadian 8 ayat yang pertama. Kejadian 8 ayat yang pertama mengatakan demikian. "Maka Allah apa? Mengingat Nuh dan yang bersama-sama dengan dia di dalam. Dan Allah membuat apa? Melalui bumi sehingga air itu apa? Sama-sama bilang sama saya, Allah mengingat Nuh.
Sama-sama bilang sama saya, Allah mengingat binatang liar dan segala ternak. Kalau binatang liar aja Allah ingat, apalagi saudara. Amin. Saudara, Tuhan pasti ingat sama saudara. Dia ingat doa saudara. Kita melihat saudara kejadian 6 ayatnya yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat apa? Kasih karunia di mata. Kata kasih karunia atau anugerah pertama kalinya muncul di Alkitab di ayat ini. Pertama kali muncul. Dan kita belajar dari kata Nuh. Nuh dalam bahasa Ibraninya katanya adalah Nuah. Nuah. Arti dari Nuah adalah rest. Istirahat. Kenapa rest? Karena Nuh tinggal di Batra. Saudara pelajari, Batra nggak ada kemudi. Batra nggak ada jendela. Kenapa? Karena yang mengemudikan Batra itu Allah sendiri. Bilang amin. Kenapa nggak ada jendela? Karena kalau ada jendela, semua yang dalam Batra mati ketakutan. Yang ngerti bilang amin dulu. Kenapa nggak dibikin jendela? Karena Allah nggak mau mereka fokus dengan apa yang di luar. Kabar baiknya, sekalipun ada pemusnahan di bumi, tapi mereka yang tinggal di dalam Batra, safe, aman. Batra adalah gambaran dari Yesus. Selama saudara tinggal di dalam Yesus, engkau dan keluargamu, keluargaku dan keluargamu, apapun boleh terjadi di dunia ini, saudara dan saya aman di dalam Yesus. Ayo dong kemuliaan buat Tuhan kita. Mau ada air bah kayak gimana? Karena Nuh berlindung dalam Batra aman. Kita lihat kejadian 8 ayat yang keempat. Sambil saya undang pemain Batra Nuh. Kejadian 8 ayat yang keempat, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Dalam bulan, pada hari, terkandaslah. Terjemahan Indonesianya nggak tepat, terjemahan Inggrisnya lebih mantap. Di Indonesia bilangnya terkandas. Kayak cintaku dan mau. Kayak cintaku kepadamu, terkandas. Kok rasa garam, asin? Iya, karena yang manis itu kamu. Ya, ada yang nyatet tuh, kok rasa garam asin. Karena yang manis adalah kamu. Gideon khotbah apa? Garam. Asin dong, enggak manis. Kok manis? Kan kamu. Iya. Terjemahan Inggrisnya bilang demikian, saudara, pay attention. Then the ark rested. Terjemahan Indonesia bilang terkandas. Yaelah terkandas. Terjemahan Inggrisnya bilang rested. In the 7th month, bulan ke-7. The 70th day of the month. Mari kita bahas satu-satu. Angka 7 di Alkitab adalah perfection. Full, sempurna. Angka 7 juga bicara rest. Di hari ke-7 Allah menciptakan langit dan bumi. Dan pas hari ke-7 Allah ngapain? Istirahat. Dia vacation. Liburan. Ke Bali mungkin, saya nggak tahu. Apa hari ke-17? Kalender Yahudi, kalender orang Ibrani, 17 itu dipercaya adalah hari di mana Allah membuka Laut Merah dan mengizinkan bangsa Israel keluar melewati laut itu. Di hari ke-17 orang Yahudi, hari 17 di bulan Nisan adalah hari di mana Rosh Hashanah atau tahun barunya mereka, the new beginning. Di hari ke-17 dipercaya Yesus bangkit. Walaupun dia bangkit di hari ketiga, tapi secara pekalenderan, penghitungan, hari 17 dipercaya Yesus bangkit. Apa maksudnya? Kenapa Batra Nuh di Alkitab gak ada yang kebetulan? Gak ada penulisnya, hari berapa ya? Tanggal berapa sekarang? 17 ya? Kayak 17 enggak? Semuanya penulis dari kitab ini memberikan kita informasi yang menarik. Pada hari ke-7 di bulan itu, pada bulan ke-7 di bulan itu, pada hari ke-17 terkandaslah cintaku padamu. Batra di mana? Ararat. Mari kita belajar Ararat. Apa Ararat?
Dalam bahasa Ibrani, tampilkan kata Ararat. Ibrani itu ada 22 alfabet. Kalau Indonesia ada 26, Ibrani 22 alfabet. Alef, Bet, Fet, Gimel, Dalet, He, dan seterusnya. 22. Nah kalau saudara lihat, kata Ararat itu Alef pakai nikut A, Res nikut A, Res nikut A, dan pakai kalimat huruf terakhir dalam bahasa Ibrani. Taf. Arata. Apa artinya? Diterjemahkan, kata ara artinya dikutuk. Makanya Tuhan Yesus pernah ngutuk pohon ara. Yang ngerti bilang amin dulu. Dia kutuk pohon ara, makanya kata ara artinya curse. Kata kamu dalam bahasa Ibrani itu ata. Bahasa Ibrani itu pria pertama, pria kedua, pria ketiga, orang pertama, kedua, ketiga itu beda. Ani, anahnu, ata, aten, at, hu, head, dan seterusnya. Saya nggak sebut lebih panjang, nanti tambah bingung saudara. Tapi dia bilang ata, mirip orang-orang Arab yang bilang ente. Hah? Ente bahlul, jangan gitu saudara. Ata. Jadi arata artinya you are cursed. Kamu dikutuk. Tapi yang menarik, bahasa Ibrani adalah satu bahasa yang tertua. Ada bahasa yang lebih tua lagi, yaitu Aramik. Kita tahu bahwa perjanjian lama ditulis dengan bahasa naon apa neng? Non? Perjanjian lama ditulis dengan bahasa Sunda. Old Covenant ditulis dengan bahasa Ibrani dan bahasa Amsyong. Aramik. New Testament ditulis dengan bahasa apa? Kalbu. Bahasa Yunani. Yunani itu ada teman namanya Nani. Mau pergi. Yuk Nan. Lu diem aja ya begini jadinya gua. Yunani. Nah yang menarik, bahasa tertua salah satunya adalah Aramik. Saya kasih gambar Armenia karena dia salah satu dari keturunan dari Aramik. Armenia, ini gambar negara Armenia. Kalau sudah lihat, 4 yang menutup di perisai itu adalah kerubim. Muka manusia, muka domba, elang, dan seterusnya. Di tengah-tengahnya ada gambar gunung apa? Hah? Tangkuban Perahu. Cuma di Bandung atuh. Di tengah-tengahnya apa? Ararat. Karena ada pengaruh bahasa Aramik. Tadinya Ararta, Alef, Res, Taf. Tafnya hilang, jadi Tet. Alef, Res, Tet. Yang artinya totally different. Tadinya kamu dikutuk, sekarang artinya jadi the curse reverse. Kutuk yang diputar balikan. Apa maksudnya? Ketika manusia jatuh dalam dosa, ini keren banget. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menghukum manusia, betul apa tidak? Allah kirim air bah dari Sumatera Utara. Iya, Horas bah. Betul kan? Allah kirim air bah, ngabisin seluruh manusia. Siapa yang selamat? Nuh. Dan ketika Nuh, kapal itu terkandas di Ararat, Nuh mengeluarkan burung gagak. Burung gagak kembali, berarti daratan belum ada. Nuh ngeluarin burung merpati. Merpati balik. Burung merpati diterbangin lagi, merpati bawa apa? Daun pohon zaitun. Makanya gembala suka bilang yang ada minyak dan anggur tidak akan. Karena di saat semua rusak, zaitun tetap hidup. Yang menarik apa? Ketika Nuh turun, Nuh mengasih persembahan sama Allah. Dan Allah disenangkan. Dan Allah menaruh apa kita bilang? Busurnya. Kalau kita bilangnya pelangi. Bedain pelangi Alkitab sama pelangi kaum LGBT. Iya beda, ini beda. Pelangi Alkitab warnanya 7. Warnanya 7. Pelangi kaum LGBT
warnanya 6. Buktikan perkataan saya. Pelangi Alkitab 7. 7 gambar apa? Perfection, fullness, rest, angka Tuhan. 6 angka manusia. Makanya antikris disebut dengan angka 666. Makanya mereka terkenal dengan istilah pride. Sombongan. Sederhananya begini. The curse has been reversed. Dapatkah saudara percaya tahun ini? Semua kutuk, semua senjata, semua tuduhan, semua fitnaan, semua rancangan jahat dalam hidupmu dan keluargamu di tahun ini oleh Yesus diubah jadi berkat. Segala kutuk diubah jadi berkat. Segala yang jahat diubah jadi berkat. Segala orang-orang jahat diubah jadi berkat. Sama-sama angkat tangan. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya segala kutuk, segala yang jahat oleh Tuhan Yesus, gembalaku yang baik, tahun ini diubah jadi berkat, diubah jadi kemuliaan, diubah jadi promosi. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama, ada banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita angkat lagu ini di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku yang bangga punya Yesus, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari sama-sama kita angkat lagu dikatakan semusim berlalu. Semusim berlalu, peliharaku. Sambil angkat tanganmu bilang kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Mari sambil angkat tanganmu Triberias katakan lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu, Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari biar hanya jemaat Tuhan angkat lagu ini dengan iman percayamu. Mari jemaat Tuhan Tiberias jadinya semusim berlalu.
Sekali lagi, katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu kasih dan setia. Mari jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu dengan imanmu katakan, lebih luas kebaikanmu Bapa di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita sambil angkat tanganmu sama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa. Katakan lebih tinggi. Tak terbatas kasih, sungguh lebih lagi, lebih luas. Bapa, takkan habis di hidupmu, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Satukan hati kita bersatu dalam doa kami dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat sepanjang musim dalam hidup kami, Engkau tetap setia buat kami. Buat setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu beserta kami. Tak pernah sekalipun Engkau gagal, tak pernah sekalipun Engkau lalai, tak pernah sekalipun Engkau biarkan kami sendirian Tuhan. Terima kasih buat hebatnya kasih Tuhan buat kami. Sungguh kami ada semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu, semua karena pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami telah menyembah-Mu, kami telah memuji-Mu.
Kami juga telah diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan. Urapi berkati hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Tuhan berkati pelihara dengan sempurna bersama dengan keluarga dalam kasih berkat perlindungan Tuhan. Bahkan bersama dengan tim dalam pelayanan. Berada melangkah melayani. Nama Tuhan dipermuliakan. Memenangkan banyak jiwa-jiwa nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami mau siapkan hati kami di siang hari ini. Untuk kami mau terima yang terbaik. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami punya iman agar kami yang sakit, kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan, kami terima kelegaan, kami terima pemulihan yang daripada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, terlebih dahulu kami mau bawa korban syukur persembahan kami. Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan, agar setiap rupiah persembahan yang kami bawa dengan ucapan syukur. Dan Tuhan berkenan, ini doa kami, ini persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan.